Oke, jadi gak berasa ya lebaran sebentar lagi. Nah, buat kalian yang udah nyiapin uang karena THR-nya udah cair dan pengen beli HP baru, di video kali ini kita akan merekomendasikan HP untuk lebaran di harga 1-2 jutaan. Tapi karena lebaran itu identik dengan barang baru, jadi HP yang ada di list rekomendasi kita kali ini tuh harus baru. Jadi dia minimal itu di launching di September 2022. Jadi untuk barang-barang yang emang dia paling laris ya. Mi 9 itu di Topet saya lihat masih paling laris. Tapi karena dia udah keluaran lama, jadi garansi softwarenya pun juga udah nggak ada. Jadi kita skip, kita filter di keluaran September 2022 itu minimal. Dan HP-nya pun harus HP baru ya, biar kalian nggak ribet dengan per email. Dan walaupun di harga 1 jutaan, tapi harus punya selling point yang menarik. Wah, menariknya kayak apa? Kita langsung aja ke barang atau HP yang pertama. Jadi yang pertama itu ada Tecnopova Neo 2. Ini adalah HP yang saya nggak nyangka ya, harganya itu bisa di 1.860.000. Karena dari spek yang dikasih kayak nggak bisa bikin saya percaya aja kalau harganya itu 1 jutaan. Jadi Tecnopova 2 ini layarnya udah 90 Hz. Coba kalian tulis di kolom komentar HP mana yang harganya 1 jutaan tapi layarnya udah 90 Hz. Terus untuk chipset kita dikasih Helio G85 yang mana ya ini chipset yang memang entry level sih ya. Biasanya banyak di HP 1 jutaan yang sebenarnya udah cukup untuk pemakaian gaming ringan kayak di Mobile Legends dia bisa dapat FPS stabil di 60-an. Cuman kalau untuk game PUBG dan Genshin dia masih sering drop FPS kalau kita mainnya udah terlalu lama. Tapi tadi saya bilang kan kalau HP-nya walaupun harga 1 jutaan dia harus punya selling point yang menarik. Nah, selling point menarik dari Tecnopova Neo 2 ini adalah kapasitas baterainya yang di luar batas. Dia anti mainstream banget. Jadi kapasitas baterainya itu 7000 mAh. Biasanya HP-HP lain itu di range 1 jutaan ya baterainya 4500 atau 5000 mAh. Tapi ini 7000 mAh. Terus dia juga udah support fitur-fitur yang kita butuhin kayak NFC, terus kameranya juga udah cukup untuk pemakaian normal. Kamera belakang itu 16 megapiksel, depannya 8 megapiksel. Buat range harga 1 juta, Tecnopova ini cukup berani ngasih spek bagus ini. Kalau kalian tanya kekurangannya apa, Tecnopova Neo 2 ini udah pernah saya bahas walaupun layarnya itu 90 Hz, tapi touch samplingnya kayak kurang gimana gitu. Jadi layarnya memang refresh rate 90 Hz, tapi karena touch samplingnya kurang, feel-nya itu kayak masih di 60 Hz. Terus kekurangan lain jelas bulky desainnya ya, karena kapasitas baterainya itu udah 7000 mAh, jadi lumayan tebal. Tapi HP ini bakalan cocok buat kalian yang kebutuhannya itu butuh HP dengan intensitas waktu yang lama. Contohnya kayak ojol atau kurir, pokoknya orang-orang yang kerjanya itu mobile yang gunain GPS dalam waktu yang cukup lama. Lanjut kita masuk ke barang yang kedua, yang menurut saya di harga 1 jutaan kameranya ini udah cukup bagus. Nama HP-nya adalah Redmi 12C. Untuk harga dia lebih murah dari Tecnopova Neo 2, harganya itu ada di 1.738.000, tapi kameranya kita dikasih 50 megapiksel. Baterainya sih standar di 5000 mAh. Untuk chipset dia pakai Helio G85, terus kalau untuk layarnya memang dia belum 90 Hz kayak Tecnopova, tapi selling point-nya yang menarik di sini dengan harga 1 jutaan, kameranya itu udah 50 megapiksel. Kalau kita ngomongin performa ya performanya mirip-mirip dengan Tecnopova Neo 2 karena chipsetnya pun juga sama. Untuk fitur NFC si Redmi 12C ini juga udah ada, tapi kalau kita ngomongin kekurangan, Tecnopova Neo 2 tadi walaupun 1 jutaan udah pakai Type-C. Nah, si Redmi 12C ini sayangnya dia masih pakai micro USB. Kalau dibilang ini ya wajar HP 1 jutaan pakai micro USB, nggak wajar sih sebenarnya karena udah banyak HP 1 jutaan entry level yang udah pakai Type-C. Tapi selain itu Redmi 12C ini masih bisa masuk rekomendasi HP 1 jutaan. Lanjut ke barang yang ketiga yang sekarang harganya lebih murah nih. Harganya itu sekitar 1,2 juta dan nama HP-nya adalah Samsung Galaxy A04e. HP ini cocok banget buat kalian yang nyari HP admin yang buat sekedar balas chat atau sekedar nonton YouTube karena dia Samsung jadi dia pakai One UI dan One UI ini bisa dibilang OS Android yang paling diminati lah sekarang. Kalau untuk chipset dia pakai MediaTek P35 yang ya kalau kalian tanya performanya untuk Mobile Legends, aduh ini kurang sih ya. Jadi memang nggak cocok untuk main game. Tapi buat pemakaian ringan kayak swipe TikTok, sosial media, nonton YouTube itu lancar dan nyaman aja. Karena layarnya ini udah PLS, layar buatannya Samsung. Jadi walaupun dia 1 jutaan, tapi kualitas layarnya ini kalau kita bandingkan dengan HP entry level yang lain di harga yang sama, ini udah cukup bagus. Kalau untuk hasil kameranya dia standar aja sih ya, sesuai dengan harganya. Jadi kita pun juga nggak bisa berharap banyak. Setidaknya dia bisa buat untuk foto lah. Terus untuk baterai standar 5000 mAh ketika kita gunakan untuk nonton YouTube 1 jam, dia makan baterai itu sekitar
sekitar 11%. Dan kalau kalian tanya selling point yang paling menarik dari Samsung Galaxy A04 ini jelas adalah harganya ya. Karena jarang-jarang Samsung itu kasih 1 jutaan tapi 1 juta kecil. 1299. Tapi ada beberapa fitur yang dipangkas. Kalau di Tecno Pova dan juga Redmi 12C tadi ada NFC, di Samsung ini sayangnya dia nggak ada NFC-nya. Lanjut ke barang yang keempat. Lagi-lagi barang keempat di harga entry level 1 jutaan ini dipegang sama Tecno. Namanya adalah Tecno Spark NFC. Jelas namanya NFC berarti dia ada fitur NFC-nya. Harganya ada di 1.699.000. Untuk chipsetnya dia pakai Helio G37, chipset entry level banget dari MediaTek. Kalau kita ngomongin soal performa gamingnya ya standar HP entry level banget sih ini ya. Jadi buat gaming biasa aja oke, tapi kalau buat kompetitif gaming saya nggak saranin. Cuman kalau untuk layarnya udah enak karena kita dikasih refresh rate yang sama kayak Tecno Pova Neo 2 tadi di 90Hz. Cuman masih mirip dengan Tecno Pova Neo 2 tadi, jadi untuk multitouch dia masih 5 dan touch samplingnya pun juga nggak kerasa kalau dia itu 90Hz. Buat kameranya bisa dibilang cukup baik, terutama untuk kamera belakangnya, tapi buat kamera depan dia agak overexpose, cuma setidaknya wajah bisa terlihat dengan jelas. Kalau kalian mau barang yang lebih murah, harganya itu mirip-mirip sama kayak Samsung Galaxy A04e tadi, ada lagi dari Tecno, yaitu Tecno Spark Go 2023, sesuai dengan nama tahunnya, jadi dia itu tahun 2023. Desainnya ini cukup bagus untuk kelas HP 1 jutaan, dan buat kalian yang suka dengan fingerprint di bagian belakang, Tecno Pova Spark Go ini fingerprintnya di bagian belakang, karena kan sekarang kebanyakan itu ada di side fingerprint ya. Buat prosesor dia entry level banget ya karena dia harganya terjangkau, jadi dia pakai Helio A22 yang performanya standar aja. Saya nggak bisa bilang bagus karena gaming kompetitif dia masih belum bisa. Untuk baterai sama aja 5000 mAh. Kekurangannya dia nggak ada NFC dan juga nggak ada sensor gyro. Jadi dengan harga 1,2 jutanya komprominya ada di situ. Lanjut HP yang kelima yang harganya itu udah hampir 2 juta ya. Jadi harganya ini 1.999.000. Bisa dibilang ini HP yang paling mahal di list rekomendasi kita kali ini. Jadi nama HP-nya adalah Samsung Galaxy A04s. Untuk chipsetnya dia sama kayak Samsung yang kita bahas kemarin si A14, jadi dia pakai Exynos 850 yang ISP untuk kameranya udah bagus di kelas harga segitu. Kalau untuk masalah performa dipakai main Mobile Legends dia lancar, PUBG juga lancar, tapi kalau Genshin dia agak ngadet. Tapi dia lebih awet baterai ya karena chipsetnya nggak sekenceng punyanya Helios. Saya tes untuk TikTok 30 menitan dia berkurang sekitar 3%, YouTube 30 menit juga 3%, lumayan tahan lama. Buat layar memang dia 60Hz, tapi buat entry level warnanya ini cukup bagus sekali lagi karena dia pakai panel PLS buatannya Samsung sendiri. Untuk kameranya juga secara resolusi udah gede, main kameranya itu 50 megapiksel, tapi sayangnya nggak ada ultrawide kayak di Samsung Galaxy A14 kemarin, jadi hanya ada 50 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Terus kalau untuk support videonya dia di 1080p 30 fps, gak ada 60 fps, resolusi selfie videonya juga 1080p 30 fps. Paling kekurangannya HP ini harganya lebih mahal dari HP yang lain gitu ya, karena port Type-C-nya udah Type-C, walaupun Type-C-nya ini masih 2.0 tapi wajar di kelas harganya. Terus storage-nya paling mentok itu di 64GB, tapi masih bisa kita akalin dengan nambah micro SD. Lanjut ke HP selanjutnya yang kalian juluki dengan King Phoenix karena dia rajanya di kelas entry level. Tapi kalau dibilang rajanya di kelas 1 jutaan itu sebenarnya kayak masih didominasi sama Tecno Pova gitu. Kalau secara price to performance ya, Infinix itu biasanya di kelas 2 sampai 3 juta gitu baru King Phoenix biasanya. Tapi kalau 1 jutaan sih menurut saya masih Tecno Pova ya. Tapi Infinix yang seri ini juga nggak kalah menarik. Namanya adalah Infinix Smart 7. Jadi ini adalah HP terbaru Infinix di kelas entry level. Harganya itu cuma 1.249.000. Kita dapat RAM 4GB, memori internal 64GB. Buat RAM-nya dia ada virtual tambahan sebesar 3GB. Tapi semua HP Android dengan virtual RAM, ya saya cobain ya performanya nggak naik-naik seberapa kenceng lah. Multitaskingnya juga nggak lancar-lancar banget walaupun dia udah pakai virtual RAM. Kalau untuk memori internal yang terbatas di 64GB karena harganya 1,2 juta, saya masih bisa mewajari. Buat layarnya udah IPS LCD, warnanya standar 1 jutaan, setidaknya masih enak untuk dilihat di mata. Untuk chipset dia dibantu sama Helio A22, jadi chipset lama juga. Untuk main game Mobile Legends, main game-game ringan dia masih ngangkat sih ya, tapi kalau game-game berat lebih baik jangan. Kenapa Infinix Smart 7 ini saya masukin? Karena dia tergolong HP baru aja sih ya. Saya juga belum menemu selling point-nya yang bagus di mana untuk Infinix Smart 7 ini karena chipsetnya juga chipset A22, layarnya juga masih IPS 60Hz, tapi ya HP 1 jutaan itu memang ya biasanya digunakan untuk HP admin, HP ojol, HP yang benar-benar digunakan ya pokoknya bisa dipakai lah biasanya kayak gitu. Atau orang-orang yang baru pindah dari fitur phone ke smartphone. Dan cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi lain di harga HP 1 jutaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Niko Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.